Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa? Iya. Apa kabar? Ini Pak Kiai. Alhamdulillah baik-baik Pak Kiai. Ya. Apa kabarnya ini? Cobalah. Ini Pak Kiai. Ya. Ada Muhammad Sarif Dengkila. Ya. Pertanyaannya melalui dialog sebagai berikut. 1. Dalam sebuah buku yang pernah saya baca, isinya antara lain adalah bahwa pada hari-hari besar, misalnya Idul Fitri, ruh-ruh yang ada di dalam kubur semuanya pada minta makan sama keluarganya. Pertanyaan, apakah hal ini benar? B. Makanan apa yang dimaksud? Tolong jelaskan. Sebenarnya saya mau tanya sama dia. Apa makanannya? Tapi saya tanya lagi ya. Yang kedua, apakah seseorang sudah berwudu, sah wudunya apabila menginjakkan kain atau lap yang sudah ditiduri anjing? Nah, itu Pak. Jadi pertanyaan pertama dan naba. Roh-roh. Masalah roh orang di dalam kubur, kalau pada hari raya, hari besar atau hari raya? Hari raya termasuk meminta, Idul Fitri. Meminta makanan. Ini dan naba dalam yang menyangkut masalah hari besar, bukan masalah al-janais atau masalah roh-roh orang mati. Tidak ada suatu keterangan yang kita dapat bahwa mereka minta makanan. Sebab manusia mati tidak makan lagi. Sudah putus itu soal kehidupan dunia. Makan, minum, makan nasi, makan ayam, makan ikan, itu sudah tidak ada lagi pada manusia yang sudah mati. Tetapi mereka mempunyai rezeki yang tersendiri di alam barzahnya sendiri. Jadi masalah ini dan naba karena tidak ada, jadi tidak perlu ibu-ibu menyediakan makanan untuk roh itu. Dan ini yang biasa terjadi dan naba ini. Kalau hari raya Idul Fitri disediakan makanan, dipanggil orang-orang untuk membacakan doa, supaya makanan itu sampai kepada si mati. Nah, ini juga banyak terdapat pertanyaan-pertanyaan yang sama dengan ini, sehingga sifatnya kadang-kadang sama dengan istilah sesajen. Apalagi bakar menyan, dibacakan doa terhadap makanan tadi, supaya sampai makanan itu kepada si mati. Perbuatan semacam ini peninggalan agama Hindu. Agama Hindu dan naba dalam ibadahnya perlu ada dupa. Dan perlu ada sesajen. Nah, maka kita dalam Islam ini rupa-rupanya merubah saja dengan kalimat doa. Kemudian makanan yang disenangi manusia tadi dianggap makanan itu akan sampai kepada si mati. Sehingga itu dipanggilkan orang membacakan doa dengan dupa-dupa. Dan kemudian dibacakan doa itu akan sampai halusnya kepada si mati. Ini semua tentu tidak benar dan naba karena tidak ada petunjuk. Karena kalau masalah-masalah yang gaib, Islam itu memberikan tuntunan dari Al-Quran atau dari hadis. Karena ini tidak ada dalam Al-Quran dan tidak ada dalam hadis, itu namanya takhyul saja dari masyarakat. Hal ini supaya kita tidak usah melakukan yang tidak ada sumber hukumnya. Nah, itu dan apa? Yang kedua apa lagi tadi? Itu. Apa lah? Roh-roh ini yang keduanya. Itu pertanyaannya itu. Yang kedua, apakah seorang yang sudah berwudu menjaga lap
Ya. Kalau dia menginjak najis dan naba, itu memang tidak bisa sholat. Dia harus cuci dulu najis itu, kemudian dia boleh sholat, karena wudhu tidak batal karena injak najis. Tapi orang sholat syaratnya harus bersih dari najis. Nah itu, oleh karena itu kalau seseorang sudah terinjak najis, dia wajib mencuci kembali, kemudian melaksanakan ibadah sholat. Dan selanjutnya, kalau itu hanya kain lap yang ditiduri anjing terinjak, itu tidak akan membatalkan, kecuali bahwa kain lap itu kalau dikencingi anjing. Iya. Kalau ditiduri anjing enggak ada. Ya, tidak ada masalah, dan karena itu tidak najis. Begitu. Iya. Kan tan najis mughallazah dalam mana Pak? Jilatan. Begitu. Kalau itu kain memang dijilatnya jelas, itu hendaknya. Tapi itu ingat dan kalau dijilatnya tentu basah. Itu. Dan masalah jilatan anjing itu ditunjukkan kepada bejana. Iya. Begitu. Selesai. Ini lagi Pak Kiai. Ya. Ini dari saudara Ali Makmur. Apa dibilang? Selamat menunaikan ibadah puasa. Pak Kiai dan Nabah, yang saya muliakan, izinkanlah saya mengajukan pertanyaan kepada Pak Kiai dan Nabah. 1. Saya membaca dalam kitab Sunan Abu Daud. Saya dapati hadis yang insya Allah maksudnya menerangkan bahwa memendekkan ucapan salam dalam salat adalah sunnah. Contohnya pakai Assalamualaikum warahmatullah. Anda disampaikan. Bagaimana kedudukan hadis tersebut? Apakah hadis tersebut dhaif atau hadis mutawatir? Itu pakai. Begini dan apa? Kalau kita membaca as-salatu sifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh Naziruddin Rabbani, itu salamnya sholatnya Rasul ada 3 dan Nabah. Ada 3. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua? Yang kedua Nabi membaca Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dan yang ketiga Nabi mengucapkan Assalamualaikum. Nah itulah kalau kita baca tulisan Naziruddin Rabbani tentang sifatus salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya sifat-sifat salatnya Nabi. Nah itu. Jadi hadis itu bukan hadis lemah, tetapi hadis yang sahih. Nah gitu dan Nabah. Jadi boleh diperpegang nih Pak? Boleh. Karena itu sudah sifat salat Nabi. Jadi Assalamualaikum warahmatullah. Boleh itu? Betul. Atau Assalamualaikum? Iya. Jadi itu dan Nabah. Yang kedua Pak. Nabah. Dalam buku Al-Ma'surat oleh Hasan Al-Banna disebut sebuah hadis yang menerangkan bahwa barang siapa yang berta'awuz pada pagi hari, maka ia akan diselamatkan dari gangguan setan hingga sore harinya. Bagaimana hadis tersebut? Sahih atau dhaif? Itu ada hadis lain yang pendukung dan Nabah. Masalah ta'awuz itu. Ta'awuz. Artinya membaca qul a'udzu birabbil falaq, membaca qul a'udzu birabbin nas, dan ada lagi hadis lain membaca ayatul kursi. Bila dibaca di saat matahari tenggelam, kamu akan selamat sampai pagi. Bila dibaca di waktu pagi, kamu akan selamat sampai sore. Artinya kamu tidak diganggu setan. Sihir-sihir tidak akan mengena orang-orang yang membaca ayatul kursi dan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Jadi memang hadis itu sahih dan Nabah. Boleh dipegang. Itu dan Nabah. Tidak berbahaya itu. Malah menguntungkan kalau dipegang, kalau diamalkan. Selesai Pak. Silakan dan Nabah. Apa lagi? Ini dan Nabah. Mana? Masalah siapa ini? Pandir. Si Pandir dan apa ini? Pandir. Kok namanya Pandir pula? Itulah.
Nah, ini Pak Kiai. Iya. Nah, pertanyaan. Saya pernah membaca sebuah hadis, yakni hadis dari Abdullah bin Mas'ud, yang maknanya demikian. Siapa melakukan salat di malam nisfu Sa'ban sebanyak 100 rakaat, setiap rakaat membaca Fatihah dan surah Al-Ikhlas 5 kali. Jadi baca Fatihah itu kemudian surat Ikhlas 5 kali. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan sejumlah 500.000 orang malaikat. Oh, malaikat diturunkan. Dan setiap malaikat memegang buku dari cahaya. Semuanya mencatat pahala orang itu sampai kiamat. Nah, pertanyaan, bagaimanakah status hukum hadis tersebut? Apakah sahih atau hasan atau dhaif atau maudhu'? Nah, yang kedua, apakah salat seperti ini yang dinamakan dengan salat bara'ah? Dan bagaimana pula hukumnya melakukan salat bara'ah dan salat ragaib? Itu yang kedua. Nah, B, kalau tidak salah pada Ramadan tahun lalu Pak Kiai pernah menjawab pertanyaan tentang hukumnya mempelajari tenaga dalam. Namun Pak Kiai belum menjelaskan secara rinci tentang jenis mana yang diperbolehkan dan jenis mana yang dilarang oleh agama. Atas jawaban Pak Kiai dan Naba, saya ucapkan banyak terima kasih. Pandir. Ya, si Pandir. Kalau si Pandir dengan si Dongok paling cocok ini, Naba. Begini, Naba. Pertanyaan saudara Pandir, Naba. Dari manakah ini? Dari mana orangnya? Dari Jawa Timur mana? Dari Bima, Naba. Dari Bima. Dari Bima. Begini. Tentang sholat. 100 rakaat nisfu Sya'ban. Ini bisa dibaca dalam kitab As-Sunan wal Mubtada'at dan bisa juga dibaca dalam kitab Durratun Nasihin dan Naba. Dan juga di dalam hadis-hadis lemah atau hadis palsu. Nah, oh, golongannya itu. Bahwa hadis yang mencantumkan salat nisfu Sya'ban 100 rakaat, Allah akan menurunkan 500.000 orang malaikat. 500.000. Hadis ini dan Naba adalah maudhu'. Hadis palsu. Bukan lagi dhaif dan palsu, malah hadis palsu dan mungkar. Nah, untuk itu saya persilakan dia membaca salah satu di antara kitab-kitab yang saya sebut tadi. Karena itu di depan kitab As-Sunan wal Mubtada'at. Dan yang kedua dalam kitab Durratun Nasihin juga ada. Dan di dalam kitab kumpulan hadis-hadis palsu. Itu dia bisa dapat hal itu di dalamnya. Itu dan Naba. Jadi bukan hadis sahih. Tidak boleh diamalkan. Tidak boleh diamalkan karena hadis palsu dan Naba. Berdosa malah kita. Betul. Ini namanya perbuatan yang bid'ah. Kullu bid'ah dhalalah, kullu dhalalah finnar. Semua perbid'ah itu sesat dan semua yang sesat itu akan bawa kita ke neraka. Bukan ke surga kita dibawa. Nah, itu yang pertama dan apa? Yang kedua apa lagi? Itu apa? Itu yang tadi. Itu apa? Tentang masalah tenaga dalam. Masalah tenaga dalam. Begini dan. Katanya Pak Kiai pernah berfatwa begitu? Pada tahun lalu katanya. Begini. Apakah saya sudah lupa juga itu Pak Kiai? Tentang masalah tenaga dalam itu banyak macamnya. Yang halal dan yang haram. Yang halal ada yang halal ya. Ada Naba. Contoh masuk kepada tenaga dalam saya ungkap saja semua. Satu, sihir. Guna-guna. Guna-guna. Nah, itu masuk tenaga dalam dan apa? Jampi-jampi. Nah, itu masuk kepada tenaga dalam dan ramalan-ramalan nasib.
Iya. Termasuk tenaga dalam itu. Iya. Nah, sekarang yang itu semuanya perbuatan haram. Iya. Jadi sihir, jampi-jampi, guna-guna, ramalan-ramalan, iya, itu semua termasuk tenaga dalam yang bersifat haram. Iya. Dan ini sudah ada semenjak dulu tenaga dalam yang semacam ini. Iya. Kita lihat saja cerita Fir'aun dengan sihir berhadapan dengan Nabi Musa. Iya, betul. Yang kedua yang halal. Yang halal. Tenaga dalam yang bersifat doa. Iya. Ya, karena doa itu bisa merubah jadi hujan berhenti, atau yang tidak hujan maka dia berdoa sembahyang istisqa jadi hujan. Itu tenaga dalam yang bersifat doa kepada Tuhan. Itu ya. Malah itu juga bisa merubah takdir. Tuh. Iya, itu ada hadis merubah takdir. Sebenarnya sulit itu dan nambah kalau kita berbicara masalah rubah takdir. Iya, memang kena takdir tidak tahu. Itu yang pertama, andai kata doa dalam merubah takdir itu kita mesti tafsirkan kalimatnya seperti doa memperpanjang umur, memperbanyak rezeki. Andai kata secara harfiah anak Nabi sekira tidak ada yang mati kecil karena doa beliau makbul. Iya, betul. Ternyata semuanya mati kecil. Tetapi kata-kata memperpanjang umur ialah dari segi berkahnya. Rezeki juga dari segi berkahnya. Nah, itu pengertian. Dua-dua bisa dapat pakai. Dan yang kedua dan firasat. Firasat. Nah, itu tenaga dalam yang halal. Yang dibenarkan sebab ada hadis yang mendukungnya. Betul. Nah, itu. Jadi ini termasuk tenaga dalam yang halal. Nah, itu. Jadi sekarang tenaga dalam ini seperti wadah. Iya. Semua ada manusia memiliki tenaga dalam. Iya. Tinggal sekarang apa yang menjiwainya. Iya. Jika yang menjiwainya doa, pendekatan diri kepada Tuhan, itu sifatnya halal. Iya. Tetapi jika dia mendekatkan diri kepada jin, seperti yang dicantumkan dalam Al-Quran, maka sifatnya menjadi haram. Iya. Kita lihat tenaga dalam di zaman Nabi Sulaiman, di mana singgasananya Ratu Balkis diangkat dalam sekejap mata dari negeri Saba ke Babilonia. Nah, itu tenaga dalam yang halal. Begitu dan naba. Tetapi ada juga sekarang tenaga halal dalam yang dikatakan ketok masjid. Ketok masjid. Ketok masjid. Iya. Artinya mobil yang rusak masuk ke dalam, dalam waktu yang singkat bisa keluar dalam keadaan mulus. Iya. Nah, ini termasuk tenaga dalam yang dikerjakan oleh jin-jin. Kalau ada jinnya, maka jinnya yang kerjakan. Nah, itu. Dan bangsa jin ini bangsa yang kuat dan apa? Iya. Kekuatannya bayangkan bahwa mereka bisa mengangkat dalam waktu yang singkat benda-benda yang berat. Nah, itu dan apa. Jadi tenaga dalam yang bertolak dari doa maka dia halal. Tapi yang bertolak dengan ilmu sihir maka dia jadi haram. Itu masalah tenaga dalam dan apa. Jadi jangan menggunakan tenaga dalam susah-susah. Tapi belajar saja yang agama baik-baik. Apalagi Pak Kes? Tanyalah. Coba kau ada nabaliat itu pertanyaan tadi. Pertanyaannya lagi. Sudah habis atau belum? Masih banyak Pak. Mana ini? Yang pertanyaan Pandir. Pak Pandir sudah habis. Sudah habis. Pertanyaan Pandir habis. Nah, ini. Untung tidak ada si Dongo. Ini. Muhammad. Apa ini? Muhammad Guntur apa itu? Muhammad Guntur. Dari mana dan apa? Dari Flores. Dari apa? NTT. Nusa Tenggara Timur. Masalah yang ditanyakan yaitu dalam masalah sahur setiap hari, yaitu dalam duduk tahiyat tasahud. Iya. Masalah
tasyahud setiap hari, yaitu duduk dalam duduk tahiyat akhir. Kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kalau kita yang membacanya. Dalam hal ini saya tidak mengerti. Seandainya Nabi Muhammad sendiri yang membacanya. Nah, itu bagaimana tuh? Nah, sedangkan di dalam tuntunan nama Muhammad sendiri, tolong Bapak jelaskan. Oh, jadi sudah dipahami itu. Begini dan bagaimana? Kalau kita duduk baca tasyahud awal, tasyahud akhir membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pertanyaan sekarang timbul, apakah apakah Nabi juga membaca asyhadu anna muhammadar rasulullah? Jawabnya iya. Nah, kenapa? Tentu timbul pertanyaan yang kedua. Padahal dia sendiri sudah tahu bahwa dirinya rasul. Kenapa dia harus membaca lagi kalimat itu? Nah, itu dan begini. Kita berbicara masalah rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah. Allah itu gaib. Beriman kepada rasul. Rasul itu gaib. Yang Muhammad terang. Muhammad itu terang dan nabi, tapi yang rasul itu gaib itu. Di mana yang rasulnya itu? Karena itu bukan hanya kita yang membaca kalimat asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Rasulullah sendiri juga harus mengucapkan kalimat itu. Dia harus meyakinkan dirinya bahwa dia adalah rasul. Karena rasul itu tidak nampak dan nabi. Kalau Muhammad nampak. Tapi yang rasul itu tidak nampak. Karena dia gaib, maka dia harus meyakinkan tentang kerasulan dirinya sendiri. Jadi dia tetap mengucapkan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Betul itu. Begitu ceritanya. Nggak usah pusing lagi. Jadi rasul itu gaib. Nah, itu Muhammad terang. Muhammad terang. Yang diimani kerasulannya. Kalau Muhammad banyak nama Muhammad. Tapi yang jadi rasul hanyalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, itu dan yang kedua pakai. Apa lagi? Setiap bayi yang lahir di dalam akikah, yaitu gunting rambut dari bayi setelah dia berumur 7 hari, sekaligus diberi namanya. Tapi di daerah saya, Pak Kiai, sudah orang tersebut mati. Sudah mati baru akikah. Ini di NTT ini Pak Kiai. Dan pada hari yang ke-7 barulah akikah. Sedangkan pada hari lahirnya tidak diakikah. Begitu. Yang saya tanyakan, bagaimana besar akikah sudah lahir dan akikah sesudah mati? Begini dan bagaimana? Di dalam Islam dikenal akikah itu berdasarkan hadis yang ada, ialah waktu kelahiran, bukan waktu kematian. Kita lihat hadisnya. Al-ghulamu murtahanum bi aqiqati tuzbahu anhu fi yumis sabi' wa yuhlaqu ra'sahu wa yusamma. Anak yang baru lahir itu tergadai ditebus melalui akikah dengan menyembelih kambing dari hari ke-7 dari hari kelahiran. Bukan hari ke-7 dari hari kematian. Tapi hari ke-7 dari hari kelahiran. Hari itu dicukur rambutnya, hari itu diresmikan namanya, dan hari itu disembelih kambingnya. Jadi kalau orang mati dan nambah hari ke-7-nya pergi cukur rambut ke dalam kubur. Diresmikan namanya. Nah, itu kan tidak benar, tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada, bertolak dari hadis. Tapi dulu-dulu mungkin terjadi begini dan bagaimana? Mula-mula penyebaran Islam. Nah, jadi caranya Mubali itu memperkenalkan masalah hukum-hukum Islam kepada masyarakat. Jadi ada disebut akikah, terus orang jawab, bagaimana Pak?
Bapak saya sudah meninggal. Dan dia belum diakikah karena kita tidak tahu. Sekarang baru kita tahu. Apakah boleh itu diakikahkan saja sesudah mati ini? Oh, boleh aja. Kira-kira begitulah caranya mubalik itu memperkenalkan hukum, bukan sistematis hukum, tetapi memperkenalkan hukum dan naba. Kira-kira supaya begitu. Orang mengakikahkan. Mengenal akikah, melaksanakannya. Jadi semarak Islam itu aja yang dicari dulu, mengenalkan Islam. Bahwa ada akikah, tapi sistematis hukum mereka menganggapkan nanti mubalik di belakang menjelaskan. Apalagi Pak Kiai pada masa-masa itu kan orang senang berdoa, senang baca-baca, senang makan-makan. Sampai hari ini orang senang makan-makan. Nah, sampai orang-orang mati juga senang makan-makan. Jadi sampai sekarang terkenal terus. Apalagi dan apa pertanyaannya? Itu yang menurut sejarah manusia diciptakan dari tanah. Betul. Dan memang hal yang demikian betul terjadi. Tapi dalam surat Al-Alaq mengatakan khalaqal insana min alaq. Salah tulis ini Pak. Banyak tulisannya. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, sekarang kalau kita telaah dari segi sejarah terjadinya manusia dan surat tersebut di atas menyampingkan sekali dengan keadaan yang kita alami sekarang. Namun yang kita lihat terjadinya manusia itu adalah antara hubungan suami istri. Nah, sehingga surat tersebut mendukung apa dan apa? Apa itu? Fakta, kenyataan. Apa itu Pak W? Tersebut mendukung hal tersebut. Begini dan apa? Bagaimana? Dari segi sejarah Nabi Adam diciptakan dari tanah. Sedangkan dalam ayat ini laqad khalaqnal insana min alaq. Manusia sekarang diciptakan dari alaq. Apakah tidak berlawanan antara manusia berasal dari tanah dengan kalimat alaq? Kalau kita menyelusuri lebih jauh dan itu tidak bersalahan. Nabi Adam, kita, anak kita, cucu kita, semuanya itu tetap berasal dari tanah dan tapi bedanya masalah proses. Proses. Kalau Nabi Adam itu langsung dari tanah diproses berbentuk manusia, ditiupkan roh ke dalamnya, jadilah dia manusia. Tetapi kita yang sekarang tetap berasal dari tanah dan naba. Tapi melalui proses. Sekarang bagaimana prosesnya? Bahwa kita ini berasal dari tanah. Dan naba kalau makan apa? Makan nasi. Makan nasi. Nasi itu dari apa? Dari padi. Dari padi. Padi itu dari mana? Dari tanah. Itu namanya proses. Kalau begitu Pak Kiai, kita ini terjadi dari kangkung. Dari ubi kayu. Pisang. Ini setelah dimakan menjadi sari dalam tubuh. Betul. Akhirnya terjadi hubungan suami istri. Sari itulah yang menjadi bertemu antara sperma dari sari laki-laki, indung telur dari sari perempuan bertemu, maka jadilah dia nanti jadi alaq. Begitu dan apa? Jadi manusia sekarang tetap prosesnya dari tanah dan apa? Begitu. Jangan pertentangkan ayat. Dan tidak ada pertentangan di dalamnya. Itu dan apa? Jadi saya permisi dulu. Sama-sama dan apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.